Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk ibadah? Hari ini ada satu tokoh Alkitab, namanya Salomo. Kak Selina akan menceritakannya untuk kalian. Sebelum firman, siap-siap ya. Kak Sisil dan Kak Selina akan mengajak kita bernyanyi untuk Tuhan. Ada lagu baru. Di dalam lagunya ada belajar yang benar tentang hikmat. Gimana ya lagunya? Kak Elga juga belum tahu. Nanti belajar sama-sama ya. Beri nyanyian yang indah untuk Tuhan. Meskipun belum tahu lagunya, ikut Kak Sisil dan Kak Selina bernyanyi ya. Kalau sudah tahu lagunya, nyanyikan dengan semangat. Ikuti ibadah dengan baik dan sampai selesai. Selamat beribadah. Halo Kak Selina. Halo Bu Sisil, tos Apa dulu. kabar nih? Wah, baik dong. Kalau Bu Sehat? Sisil? Oh, Saya sehat. Luar biasa. Wah, sama dong berarti. Kalau adik-adik gimana ya? Yuk kita sapa adik-adik yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Wih, gimana kabarnya? Baik, luar biasa, Wah, sehat. Wih, puji Tuhan, adik-adik semua sehat. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Siapa yang sudah siap? Saya. Wih, Kak Sisil siap, Kak Selina siap, adik-adik siap. Yuk kita nyanyikan Haleluya, puji Sip. Tuhan. Oke, siap adik-adik? Ayo kita mulai ya. Yuk adik-adik kita nyanyi dengan semangat ya. Ya, yang semangat ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
kok kurang seru ya? Enaknya ngapain ya? Nah, gimana kalau waktu kita bernyanyi haleluya, kita yang bernyanyi haleluya. Nah, adik-adik yang menyaut bernyanyi puji Tuhan. Oh, Gitu oke ya. oke. Adik-adik bisa? Ya, bisa Oke. ya adik-adik ya? Ayo, kita mulai ya adik-adik ya. Haleluya, kakak dulu. Nanti pas puji Tuhan, kakak diem loh ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Oke. Wih, keren-keren. Nah, Sekarang? dibalik, Kak. Oh, dibalik. Iya, dibalik. Nah, Berarti kita, Kakak Selina, Kak Sisil yang bernyanyi puji Tuhan. Nah, adik-adik yang bernyanyi haleluya. siap ya? Siap ya adik-adik ya? Kita mulai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Iya. Kita di rumah ya. Wih, keren. Nah, sekarang kita ulangi dari awal lagi lagu haleluya puji Tuhan. Ada sukacita anak-anak hari ini? Oke, siap ya? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan. Ikuti Kak Selina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan memuji Tuhan. Kemudian kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa adik-adik di sini yang sedang bersuka cita? Wah, Kak Selina bersuka cita. Kalau Bu Sisil? Pastinya dong ada Wah, sukacita. semua bersuka cita. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita ya. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku. Nah, sekarang adik-adik, kata sukacita dibagi dua ya. Jadi suka-suka, lalu cita-cita. Bisa ya? Yuk kita mulai ya Kak Sisil. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku.
Bu Sisil, sebentar lagi kita itu mau dengar firman Tuhan. Oh ya? Firman Tuhan ada di mana? Ayo, tahu nggak? Di Alkitab. Wah, bener. Adik-adik tahu juga kan? Firman Tuhan ada di Alkitab. Oh ya Kak, Alkitab itu isinya apa ya Kak ya? Alkitab itu isinya kabar baik. Nah, kabar baiknya itu apa ya Kak ya? Kabar baiknya yaitu Yesus adalah juru selamat kita semua. Yuk kita nyanyikan Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Yuk ikuti Kak Selina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitabnya ya, di 1 Raja-Raja. Sekarang Kak Selina mau ajak adik-adik untuk berandai-andai. Misalnya, hari ini Tuhan tanya ke adik-adik, "Nak, kamu mau minta apa? Aku akan kabulkan." Kira-kira apa yang akan kalian minta? Coba pikir-pikir dulu ya. Oh, mungkin ada adik-adik yang minta makanan yang enak. Atau mungkin adik-adik juga minta mainan yang bagus-bagus. Kalau Kak Selina pengen apa ya? Kak Selina pengen rumah yang besar. Kak Selina pengen uang yang banyak supaya bisa beli baju baru, sepatu baru, apalagi ya, buku baru. Wah, pokoknya semua yang baru-baru Kak Selina pengen itu. Adik-adik, tapi ada loh satu raja yang nggak minta seperti itu kepada Tuhan. Ketika ditanya seperti itu, raja itu nggak minta itu. Dia minta sesuatu yang membuat Tuhan itu langsung kasih loh. Adik-adik tahu nggak apa yang diminta oleh raja ini? Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak raja pertama yang ada di Israel? Wih, benar, Raja Saul. Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Raja Daud ini adalah raja yang berkenan kepada Tuhan, raja yang taat kepada Tuhan. Meskipun Raja Daud pernah berdosa, namun Raja Daud meminta ampun dan Tuhan ampuni. Dan sekarang ini Raja Daud itu sudah tua, kemudian matanya itu sudah buram adik-adik, nggak bisa sekarang mengawasi perang, nggak bisa mengawasi pembangunan tembok atau istana, nggak bisa adik-adik karena sudah tua, sudah lemah tubuhnya. Maka dari itu Tuhan mengangkat anaknya Daud untuk menjadi raja, menggantikan Daud. Ada yang tahu siapa nama anaknya? Wih,
benar, nama anaknya adalah Salomo. Ketika diangkat menjadi raja, Salomo ini masih muda adik-adik, masih umur belasan tahun begitu. Dan pasti karena masih muda ya adik-adik, kerajaannya kan sangat besar, besar sekali. Sehingga pasti bagi Salomo memerintah kerajaan ini tidaklah mudah, sulit, kerajaannya itu besar sekali. Nah, tapi adik-adik yang paling hebat, Salomo ini adalah anak Daud yang taat dengan Tuhan. Salomo juga taat kepada ayahnya. Salomo mengasihi Tuhan, dia sampai mengasihi Tuhan itu dengan memberikan persembahan. Salomo sayang dengan Tuhan. Kak Selina yakin adik-adik pasti juga sayang dengan Tuhan sama seperti Salomo. Nah, adik-adik, pada suatu malam Salomo ini bermimpi. Allah berbicara melalui mimpinya Salomo. Kira-kira apa ya yang dibicarakan Allah? Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 5b. Kak Selina bacakan ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5b. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, adik-adik, Allah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk minta sesuatu. Seperti tadi ya, Kak Selina kalau ditanya begitu ya pengen uang yang banyak, pengen rumah yang besar. Tapi jawaban Salomo apa adik-adik? Nggak seperti jawabannya Kak Selina loh. Wah, Salomo bilang begini, adik-adik mau tahu kan? Dengerin ya. Salomo bilang, Tuhan ini sudah baik loh sama saya. Tuhan sudah baik sama ayah saya, keluarga saya. Dan sekarang Tuhan memilih saya untuk menjadi raja. Meskipun saya ini masih muda dan tidak tahu bagaimana cara mengatur kerajaan yang benar, tapi Tuhan mempercayakannya kepada saya. Wah Tuhan, terima kasih ya. Tapi Tuhan, kadang aku ini merasa nggak berdaya, seperti anak kecil, nggak tahu harus bagaimana, harus melakukan apa. Kalau gitu Tuhan, beri aku hikmat ya Tuhan, supaya aku ini bisa memerintah dan jadi raja yang baik untuk umat-Mu yang ada di Israel ini. Kalau nggak punya hikmat atau Tuhan tidak tolong, mungkin saya tidak bisa menjalankan kerajaan ini dengan baik. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya pasti bisa menjadi raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat, dan menjalankan kerajaan ini dengan baik. Wah adik-adik, ternyata permintaan Salomo nggak seperti orang-orang biasanya, yang minta mobil, yang minta uang, yang minta rumah, nggak kayak gitu. Salomo minta hikmat dari Tuhan, supaya dia bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, supaya dia bisa melakukan apa yang Tuhan senang. Dan benar loh adik-adik, Tuhan senang banget mendengar jawaban Salomo. Dan pada hari itu juga Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Wah adik-adik, senang ya. Kemudian karena Salomo ini terkenal dengan hikmatnya, banyak orang yang datang ke Salomo bertanya tentang masalahnya. Salomo bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Wah, Salomo ini hebat banget ya adik-adik. Salomo ini juga cinta Tuhan. Dia sampai mendirikan bait suci, saking cintanya dengan Tuhan. Dan yang paling penting, Salomo itu tidak lupa untuk bersyukur. Salomo sudah diberi hikmat, Salomo sudah diberi kekayaan oleh Tuhan, kemakmuran. Wah, Salomo tetap tidak lupa bersyukur. Suatu hari, Salomo ini kedatangan tamu yang istimewa. Seorang ratu dari Ethiopia. Ratu ini bernama Ratu Sheba. Ratu Sheba di negerinya itu sangat kaya, ratu ini juga sangat cantik, dia juga pintar. Dia menemui Salomo dengan membawa 3 hadiah, yaitu ada rempah-rempah, ada emas,
ada batu mulia juga. Si ratu ini pengen tahu adik-adik, Salomo itu benar berhikmat atau enggak ya? Salomo ini loh, didengar dari negeri Ethiopia bahwa Salomo ini berhikmat, sangat bijaksana, dan bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Wah, ratu ini ingin menguji Salomo. Apa benar ya Salomo ini berhikmat seperti kata orang? Ratu mulai bertanya kepada Salomo. Ratu memberikan pertanyaan yang sulit, teka-teki yang sulit. Tapi adik-adik, Salomo itu bisa jawab dengan mudah. Wih, ternyata memang benar ya, Salomo ini penuh hikmat, bijaksana. Wah, ratu sampai ngomong, wah Raja Salomo, ternyata benar ya apa yang kudengar dari negeri yang jauh, ternyata Raja Salomo ini benar-benar berhikmat, benar-benar bijaksana. Semua pertanyaan yang kuajukan, Raja Salomo bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian dia melanjutkan bicaranya. Kita lanjut ya, kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Kak Selina bacakan. Ratu berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Setelah mengatakannya, setelah membuktikannya bahwa Salomo ini benar-benar berhikmat, ratu pun tiba waktunya untuk pulang. Dan Salomo tidak lupa memberi hadiah kepada sang ratu. Nah, adik-adik, dari tadi kita ngomongin tentang hikmat, tentang orang yang berhikmat. Kira-kira orang yang berhikmat itu seperti apa ya? Orang yang berhikmat itu bukan orang yang tahu semua hal, bukan orang yang pintar matematika, bukan orang yang pintar bahasa Inggris, bukan orang yang bisa melakukan sesuatu dengan baik. Bukan seperti itu loh adik-adik. Seperti apa ya? Yuk Kak Selina ajak buka Alkitab kita di Ayub 28 ayat 28. Kak Selina bacakan ya. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, "Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Ada satu ayat lagi nih adik-adik. Yuk kita buka ya di Mazmur 111 ayat 10a. Kak Selina bacakan lagi. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Wah, ternyata seperti apa adik-adik orang yang berhikmat itu? Ternyata orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hatinya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menjadi raja atas hatinya. Ketika Tuhan menjadi raja atas hatinya, ketika Tuhan memimpin hatinya, maka pasti kata-katanya itu dan perbuatannya juga sesuai dengan apa yang Tuhan sukai, sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan. Adik-adik mau nggak berhikmat? Ada syaratnya. Syaratnya yaitu menjadikan Tuhan raja di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah jadi raja di dalam hati kita, kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Wah adik-adik, Tuhan pasti menolong kita ya. Tuhan juga akan pasti memberi hikmat kepada kita. Misalnya adik-adik mau berbohong nih. Kemudian adik-adik berpikir, sembari berpikir, adik-adik jangan lupa minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku enaknya bohong atau enggak ya? Kira-kira Tuhan suka atau tidak ya? Beri aku hikmat ya Tuhan. Wah, ya pasti Tuhan tidak suka. Dan adik-adik tahu,
Jika adik-adik memilih untuk jujur, itu pun sudah menjadi orang yang berhikmat. Nah, adik-adik, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan memberikan hikmat. Jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti memberikannya. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah bercerita pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak. Tuhan berikan kami hikmat supaya di dalam melakukan semua hal masih tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi ya, gampang kan adik-adik? Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekarang Kak Selina pengen dengar adik-adik yang ngomong ayat hafalannya. 1, 2, 3. Wih, keren adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat ini dihafalkan terus. Supaya kita ingat bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat. Nah, adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar ya seperti Salomo yang minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Sekarang kita mau siapkan persembahan ya, sambil menyanyikan Yesus sumber hikmatku. Benar, ku tahu yang salah, ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan lipat tangan tutup mata. Tuhan, kami bersyukur kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa kami pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Semua ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas kita, namanya gelang kebijaksanaan. Ketika memakai gelang ini, nanti adik-adik akan ingat bahwa hikmat itu dari Tuhan. Dan kita jadi tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Yuk kita ikuti aktivitasnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai aktivitasnya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Ada kertas besar yang agak tebal, kemudian kertas tebal juga, warna apapun. Kak Selina siapkan 1, 2, 3. Kemudian ada ballpoint atau alat tulis yang lain, pensil juga.
ada gunting dan lem. Sekarang ambil kertas yang besar tadi, kemudian letakkan tangan adik-adik di sini dan mulai dijiplak. Nah, kemudian di bagian bawahnya diberi garis lurus yang panjang seperti ini. Nah, setelah itu kita gunting ya, sesuai dengan garis yang adik-adik tadi sudah buat. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini punya Kak Selina. Nah, sekarang Kak Selina mau siapkan kertas yang agak besar ini. Kemudian Kak Selina akan gulung seperti ini. Nah, nanti setelah digulung, dilem di bagian ujungnya. Begini. Kemudian direkatkan. Jangan besar-besar ya adik-adik, sesuai dengan genggaman tangan adik-adik saja. Nah, tadi kan kita sudah buat tangan, sekarang kita mau buat kukunya. Kukunya buat setengah lingkaran. Sesuai dengan kukunya adik-adik ya. Nah, setelah itu ini ditekuk supaya kukunya dapat banyak nih adik-adik. Kita butuh 5 kuku. Gini. Kemudian digunting. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Untuk kertas yang lebih kecil, kita tuliskan ayat hafalan hari ini. Nah, nanti Kak Selina akan menuliskannya seperti ini. Gini ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang tadi ada sisa kertas yang merah atau adik-adik boleh menggunakan kertas apapun. Nah, ini nanti akan ditaruh di sini. Nah, ditekuk. Kemudian begini. Dan digunting lebihnya. Nah, setelah itu dibuka dulu. Kemudian dilem ya adik-adik bagian ininya. Gini. Kemudian dimasukkan lagi. Ini ya. Nah, sekarang kita akan pasang kukunya. Yang kecil Kak Selina pasang untuk jari kelingking. Ini. Kemudian nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini yang sudah dipasangi kuku. Sekarang gulungan ini kita mau tempelkan di bagian bawah sini. Gini. Nah, ini jarinya yang bagian bawah dilem ya. Nah, gini. Dilem. Kemudian direkatkan seperti ini. Nah, semuanya ya. Gini nanti. Nah, ini yang sudah ditempel.
Kemudian ayat hafalannya kita tempel di bawah sini. Nah, jadi deh adik-adik. Kemudian nanti akan ditaruh di tangannya adik-adik begini. Nah, bagian yang panjang tadi diikatkan di tangan adik-adik ya. Kemudian dimasukkan ke gelang ini yang kita sudah buat tadi. Setelah itu kunci dengan cara ditekuk. Jadi deh. Nah, adik-adik, gelang kebijaksanaannya sudah selesai. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah, hanya engkau sumber hikmatku. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai sampai di sini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya ya. Dadah.